Halo guys, welcome back to Talk ID bareng dengan gue, Philip Villarwanul di sini. Hari ini gue bakal memberikan materi terkait hukum pidana, yaitu menurut gue ya suatu materi yang sangat penting. Dan jika kalian ngeklik video ini, gue bisa pastikan bahwa kalian sedang mencari terkait dengan bagaimana kita mengetahui mekanisme dari awal penyelidikan sampai dengan proses putusan dari pengadilan dalam hukum pidana. Materi ini gue dapatkan melalui perbincangan diskusi yang terjadi di salah satu grup Facebook oleh Pak Usman Ali yang memang memiliki pengetahuan yang sangat dalam terkait dengan hukum pidana. Gue sudah meminta izin untuk membuat konten dalam video ini, oleh karena itu, check this out. Hari ini kita bakal menjelaskan tentang proses dan mekanisme perkara pidana dari penyidikan hingga putusan pengadilan. Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHP itu meliputi 3 hal, yaitu pertama, tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, tahap penuntutan, dan juga tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, penyelesaian perkara di kepolisian itu adalah tahap pertamanya. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya. Dimulainya penyidikan, dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Hal ini berdasarkan pasal 109 ayat 1 dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pemberitahuan dimulainya penyidikan ini nanti dilakukan dengan SPDP. Nanti kita bisa, kalau misalnya mungkin kalian salah satu orang yang pernah terkena kasus, atau kalian pernah ikut ambil andil, terlibat, dan lain sebagainya, kalian pasti akan melihat SPDP itu. SPDP itu apa? SPDP itu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, yang dilampiri pertama laporan polisi, kedua resume dari BAP atau BAP dari saksi, baru BAP dari tersangka, baru berita acara penangkapan, berita acara penahanan, berita acara penggeledahan, dan berita acara penyitaan. Kenapa perlunya setiap dokumen-dokumen ini? Ya dikarenakan jika dokumen ini tidak terpenuhi, sebenarnya bisa dilaksanakan hal-hal yang diperlukan oleh terdakwa. Misalnya dia merasa bahwa proses penahanannya dia tidak sesuai dengan prosedur, atau tentang penggeledahan yang terjadi di rumahnya dia ternyata tidak berdasarkan surat-surat, atau tidak berdasarkan kewenangan salah seorang dari pihak yang terlibat dalam hal itu, sehingga dia merasa dirinya dirugikan dan dapat mengajukan pra-peradilan. Tapi di sini setelah dilampiri semua hal itu, maka penyidikan dapat dimulai. Lalu kegiatan-kegiatan pokok dalam penyidikan. Ini kegiatan-kegiatan utama yang ada di dalam penyidikan. Pertama, penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Jadi penyelidikan itu awal dari penyidikan. Jadi penyelidikan ini sebenarnya belum diketahui tersangkanya siapa. Jadi kita coba untuk menyelidiki, mencari bukti-bukti atau suatu tindak pidana yang bisa kita cocokkan, paralelkan dengan bukti-bukti yang tadi kita sudah dapatkan misalnya, atau melakukan suatu tahap-tahap di mana kita mencari siapa sih tersangkanya dalam kasus ini. Nah, lalu setelah itu penindakan. Setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi. Lalu salah satu kegiatan yang dalam penyidikan itu juga ada pemeriksaan. Pemeriksaan ini kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dan atau saksi atau barang bukti maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas. Dalam hal ini, dalam fase pemeriksaannya, jadi belum diketahui tuh siapa yang mungkin dijadikan terdakwa atau gimana. Mereka dipanggil sebagai saksi-saksi dulu. Nggak bisa misalnya tiba-tiba kamu nggak pernah dipanggil, tahu-tahu ditetapkan sebagai tersangka. Karena itu kan kamu sebagai seseorang individu itu sebenarnya memiliki hak terhadap hal tersebut. Kalian nggak boleh dilakukan sewenang-wenang itu. Jadi memang harus dipanggil dulu, ditanya keterangannya sebagai seorang saksi. Seandainya memang buktinya menjadi jelas, nyata, dan terang, maka bisa ditetapkan seorang menjadi tersangka. Lalu penindakan. Setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi, yang dapat berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan. Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur pidana yang terjadi, sehingga jelas peranan atau kedudukan seorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana yang terjadi, dalam perbuatan pidana yang telah terjadi.
Nah, nanti penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana. Nanti kan ini tadi masih dari bidang kepolisian yang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan misalnya. Lalu mereka harus menyerahkan berkas perkara tadi. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana, meliputi pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara, dan pemberkasan. Nah, penyerahan berkas perkara ini pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkaranya saja. Di tahap kedua, dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap, P21, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, begitu. Lalu penyelesaian perkara nanti dilanjutkan yang tadinya di kepolisian, sekarang masuk ke kejaksaan. Pasal 109 ayat 1 KUHP, penyidik memberitahukan kejaksaan tentang dimulainya penyidikan dengan SPDP. SPDP dikelola oleh bisa itu kepala seksi dari Pidum atau Pitsus, pidana umum atau pidana khusus. Kasih menunjuk jaksa peneliti dengan tugas mengikuti dan memantau perkembangan penyidikan sesuai SPDP, mempersiapkan petunjuk untuk penyidik, melakukan penelitian terhadap berkas perkara, tersangka dan barang bukti, meneliti apakah pelakunya tunggal atau lebih, apakah ketentuan pidana yang diterapkan sesuai dengan fakta atau kejadian, apakah tersangka dapat ditahan, apakah barang bukti merupakan barang bukti yang sah, apakah setiap unsur perbuatan pidana didukung oleh alat bukti yang cukup, dan yang terakhir tuh, apakah harus mengajukan ke persidangan sesuai dengan ketentuan pidana yang disangkakan oleh penyidik. Nantinya itu dikonstruksikan beberapa perbuatan pidana yang terjadi dan siapa saja calon tersangkanya. Nanti di kejaksaan itu, apabila tidak cukup bukti dan lain sebagainya, kejaksaan itu berhak untuk menerbitkan SP3 karena tidak cukup alasan untuk diajukan ke pengadilan. Misalnya tidak terdapat cukup bukti, perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa bukan perbuatan pidana. Misalnya ternyata itu belum diatur tuh di KUHP. Mereka misalnya pembunuhan tuh belum diatur di KUHP, terus tindakan mereka adalah membunuh. Dikarenakan belum ada tindak pidananya, dikarenakan tindak pidananya sudah ada, tapi hukumnya tidak ada, maka tindakan tadi tidak disebut sebagai tindakan pidana. Disitulah mengapa kita bisa melihat bahwa asas legalitas itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Lalu juga perkara ditutup demi hukum. Di sini nanti bisa diberikan SP3 oleh kejaksaan bahwa memang harusnya diberhentikan terkait dengan kurangnya alasan-alasan terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa atau tersangka. Lalu bisa juga kita menggabungkan perkara. Beberapa perkara digabungkan dalam satu surat dakwaan apabila dalam waktu yang atau hampir bersamaan dilakukan oleh orang yang sama. Ada hubungannya satu dengan yang lain. Begitu. Atau bisa juga, kan tadi kan kita menggabungkan, bisa juga kita memecah, split sing namanya. Split sing ini bagaimana? Apabila dalam satu berkas perkara terdapat beberapa orang terdakwa. Misalnya kasus yang melibatkan seorang anak dan juga orang yang dewasa, terkait dalam kasus pencurian atau penganiayaan. Nanti ini bisa kok dilaksanakan split sing. Jadi, pihak yang orang dewasa tadi diajukan dakwaan kepada dia memang terhadap penganiayaan, dan sang anak tadi juga diajukan dakwaan penganiayaan terhadap dirinya, tapi mereka pengadilannya dipisah. Untuk yang anak mungkin masuknya pengadilan anak, dan untuk yang dewasa masuknya tadi ya peradilan umum pada biasanya aja. Dan yang anak tadi perlu diberikan hak-hak mereka sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setelah itu kita melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan mengikuti acara pemeriksaan. Itu biasa singkat cepat. Nah, nanti penyelesaian perkara di pengadilan itu setelah kita limpahkan seluruhnya dari kejaksaan kepada pengadilan. Terus habis itu masuk ke penyelesaian perkara di pengadilan. Nah, di sini kalau misalnya kita bahas yang tentang pengadilan ini, kita bisa mengetahui adanya eksepsi. Eksepsi ini adalah hal-hal yang menjadikan suatu formalitas yang terjadi di suatu pengadilan itu tidaklah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan juga mungkin adanya kecacatan material juga dalam dakwaannya. Ini eksepsi ini sebagai bentuk pembelaan. Bukan pembelaan sih, kalau pembelaan kan maksudnya pledoi ya. Kalau misalnya eksepsi ini sebenarnya bantahan atau jawaban untuk bisa menggugurkan suatu dakwaan atau bisa memastikan bahwa pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili. Misalnya, yang pertama itu pengadilan tidak berwenang mengadili. Seandainya dari pengadilan tersebut seharusnya kejadiannya ini diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi ternyata surat dakwaannya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kita bisa mengatakan bahwa ini merupakan kewenangan relatif yang memang tidak bisalah diadili di Jakarta Timur, melainkan harusnya diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan juga kita juga bisa melihat bahwa misalnya pengadilan tentang kewenangan absolut begitu, seharusnya kasus ini masuknya pengadilan militer karena anggota TNI dan dia memang tindakan indisipliner, sehingga nggak bisa tuh kita masukin ke hal-hal yang bersifat umum atau pengadilan negeri biasa seperti ini. Itu tentang kewenangan mengadili.
Terkait tidak berwenang mengadili itu, seandainya memang ya tidak berwenang mengadili, maka Ketua Pengadilan Negeri membuat surat penetapan, yaitu Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili, alasannya menjadi dasarnya apa, dan Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili. Penuntut umum bisa melakukan perlawanan atau verzet ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 7 hari sejak penerimaan surat penetapan dari Pengadilan Negeri. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi dalam waktu 14 hari sudah harus menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan yang memuat membenarkan pelawan, yaitu PN diperintahkan menyidangkan perkara pidana yang bersangkutan, atau membenarkan penetapan Pengadilan Negeri, yang menjadikan bahwa memang Pengadilan Negeri tadi tidaklah berwenang. Nah, apabila Pengadilan Negeri berwenang mengadili nih, maka Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara pidana yang bersangkutan. Untuk tata tertibnya, nanti kalian bisa baca, itu tata tertib dalam persidangan, misalnya kayak sebelum sidang dimulai, semuanya duduk di tempatnya masing-masing, baik itu panitera, penuntut umum, penasihat hukum, pengunjung dari sidang. Terus ketika hakim akan masuk atau meninggalkan ruang sidang, pejabat yang bertugas sebagai protokol mempersilahkan yang hadir agar berdiri dan lain sebagainya, duduk dengan sopan, tidak mengganggu, dilarang makan, dan lain sebagainya. Nah, dalam proses persidangan, hakim itu nanti membuka sidangnya, dia akan membacakan sidang perkara pidana nomor berapa, lalu dia akan memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Nanti apabila terdakwa tidak hadir, maka hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa telah dipanggil secara sah atau tidak. Memeriksa identitas terdakwa, nama, tempat tinggal, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Lalu memperingatkan terdakwa agar supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat dalam persidangan. Lalu memerintahkan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Nah, setelah penuntut umum membaca surat dakwaan, maka hakim bagaimana? Hakim ketua akan menanyakan kepada terdakwa, mengerti atau enggak terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum. Lalu akan menanggapi surat dakwaan tadi atau tidak. Kalau tidak menanggapi, dilanjutkan ke pembuktian. Nah, tapi kalau dia menanggapi, maka terdakwa atau penasihat hukumnya akan mengajukan eksepsi. Lalu proses selanjutnya tergantung pada putusannya, putusan sela terhadap eksepsinya tadi. Kan yang tadi gue sudah bilangin, eksepsi itu ada 3 secara garis besar yang memang bisa digunakan oleh terdakwa dalam mengajukan terkait penanggapan mereka dari surat dakwaan. Nah, setelah tindakan tadi itu baru kita masuk ke pemeriksaan, mulai dari saksi. Kita periksa identitas saksinya, kita tanyakan hubungan darah, atau misalnya dia punya hubungan kerja dengan terdakwa. Lalu sebelum memberikan keterangan, saksi harus disumpah dan berjanji berdasarkan agama dan kepercayaannya. Itu nanti kalian bisa lihat tatipnya di persidangan. Lalu habis itu menilai dari keterangan saksi, baru persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain. Lalu persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi, dan lain sebagainya. Nah, ahli juga bisa nih dipanggil saksi ahli. Nah, ahli ini disumpah sebelum memberikan pendapatnya. Lalu bukti-bukti lain misalnya surat. Nah, surat itu langsung dikaitkan dengan pemeriksaan saksi atau terdakwa. Nah, terdakwa juga sudah dapat mulai diperiksa pada saat pemeriksaan dari saksi. Barang bukti nanti diperlihatkan dan ditanyakan juga kepada terdakwa. Lalu setelah itu ada namanya requisitoir, yaitu merupakan gambaran dari tuntutan penuntut umum yang akan dimintakan kepada hakim, dapat berupa tuntutan pemidanaan, tuntutan pembebasan dari segala dakwaan, pelepasan, dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari requisitoir itu apa? Pertama, untuk menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, dan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Lalu, menjadi filter pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim. Nah, sistematikanya itu identitas terdakwa minimal ya memenuhi maksud dari pasal 143 ayat 2A KUHP. Lalu penahanan apabila ditahan harus dijelaskan sejak kapan ditahan oleh penyidik, termasuk perpanjangan dari penahanan oleh penuntut umum dan juga termasuk dari perpanjangan penahanan yang tadi dilaksanakan di penuntut umum itu. Lalu surat dakwaan dan fakta yang terungkap di persidangan. Nah, terus habis itu kita perlu melihat juga uraian secara yuridis. Misalnya fakta kejadian yang dilakukan oleh terdakwa itu harus memenuhi semua unsur perbuatan pidana yang didakwakan. Misalnya, unsur pembunuhan itu ada barang siapa yang merenggut nyawa seseorang dengan sengaja, bla 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 bla. Salah satunya aja nggak terpenuhi, maka dakwaan tadi, pasal yang didakwakan kepada dia itu langsung batal. Kenapa? Karena ternyata dia tidak memenuhi unsur tindak pidana yang dituliskan dalam undang-undang. Lalu masuk ke kesimpulan dan tuntutan. Apabila dituntut pidana harus dikemukakan hal-hal yang memberatkan dan juga yang meringankan. Lalu pendoman dari tuntutan pidana itu berdasarkan dari surat edaran Jaksa Agung. Nah, di pledoi, setelah tadi pemeriksaan terus masuk ke pledoi ini maksudnya pledoi adalah nota pembelaan. Pledoi itu tanggapan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya dia ya, atas requisitoir dari penuntut umum, dan cara pembuatan atau penyusunannya itu tidak diatur oleh KUHP.
Dalam praktik, peradilan sistematika pledoi adalah sebagai berikut ya. Pertama itu pendahuluan, kedua itu surat dakwaan, tuntutan penuntut umum, dan yang terakhir baru fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, uraian dan analis secara yuridis unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan, kesimpulan, permohonan, misalnya untuk delik umum tuntutan pidananya 2/3 dari ancaman pidana penjara maksimum dalam pasal UU yang bersangkutan. Lalu untuk delik khusus, tuntutan pidananya ya 3/4 dari ancaman pidana penjara maksimum dalam pasal UU yang bersangkutan. Nah, apabila dalam UU yang bersangkutan diatur hukum tambahan supaya dituntutkan juga, lalu dalam hal ancaman pidana, badan yang diatur dalam UU yang bersangkutan lebih dari satu, seperti pasal 340 KUHP, tuntutan pidananya pertama, dalam hal faktor yang memberatkan lebih dominan, tuntutan pidananya alternatif yang pertama. Dalam hal faktor yang meringankan lebih dominan, tuntutan pidananya alternatif yang kedua atau ketiga, tergantung dominannya faktor yang meringankan. Lalu nanti ada berita acara juga. Berita acara ini surat yang dibuat oleh pegawai umum yang memuat baik mengenai cerita sewajarnya, perihal yang telah didapat oleh pegawai umum itu sendiri, ditulis dengan sebenarnya, teliti dan berturut-turut mengenai waktu maupun uraian kembali yang benar dan ringkas perihal yang telah diberitahukan kepadanya oleh orang lain. Tugas panitera adalah mencatat berita acara sidang yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan apa yang terjadi dalam persidangan, baik mengenai susunan persidangan maupun jalannya pemeriksaan. Jika kita meninjau terkait berita acara, jadi berita acara sidang itu dapat ditinjau dari beberapa segi. Segi pertama itu segi hukum. Dari segi hukum, berita acara ini merupakan akta yang memiliki nilai otentik yang terletak pada cara, bentuk, dan pembuatannya. Yaitu pertama, dibuat oleh pegawai resmi yang berwenang, terus ditandatangani oleh panitera, lalu panitera yang membuat berdasarkan sumpah jabatan. Jadi berdasarkan hukumnya memang memiliki nilai otentik. Dari segi fungsi, berita acara ini merupakan landasan bagi hakim dalam mengambil keputusan di mana pertimbangannya harus sesuai dengan data dan fakta yang tercatat dalam berita acara. Nah, terhadap penilaian suatu putusan itu kita bisa melihat dari dua aspek. Pertama, formil dan material. Untuk formil itu dilihat apakah pengadilan negeri yang bersangkutan berwenang memeriksa perkara. Lalu apakah surat dakwaan memenuhi syarat-syaratnya dan juga apakah dakwaan dapat diterima. Sedangkan untuk material, perbuatan apa yang terbukti, unsur-unsur mana yang telah terbukti, alat bukti apa yang mendukung, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, dan pidana apa yang patut dan adil. Misalnya dari material ini, perbuatan apa yang telah terbukti, maksudnya itu apa? Seandainya dia pertama tuh ingin mencuri, ya kan? Ingin mencuri, dia masuk ke pekarangan rumah, dia baru mau buka pintu aja, belum sempat buka pintu, ternyata dia ketangkep. Lalu dia didakwakan pasal pencurian dan juga tanpa izin masuk pekarangan rumah. Di dalam pasal pencurian ternyata dia tidak terpenuhi. Bahkan pasal percobaan pencurian pun tidak terpenuhi. Mengapa? Karena memang belum dilaksanakannya dan juga belum memiliki bukti yang cukup bahwa dia akan melaksanakan tindakan pencurian. Makanya oleh karena itu dia dikenakan pasal misalnya masuk ke pekarangan rumah tanpa izin. Itulah yang menjadi perbuatan apa yang telah terbukti. Lalu unsur-unsurnya, unsur-unsur mana aja yang terbukti? Karena bisa aja nih dari kasus tadi ternyata unsur-unsur bahkan masuk pekarangan rumah nggak terbukti sehingga dia dapat dibebaskan. Atau mungkin unsur misalnya pembunuhan. Pembunuhan berencananya tidak terbukti tapi unsur pembunuhannya terbukti. Oleh karena itu dia dapat didakwakan atau dapat dijatuhkan hukuman berdasarkan dengan pasal terkait pembunuhan. Lalu alat bukti apa yang mendukung ini untuk mendukung dalilnya tadi, untuk mendukung suatu tindak pidana tadi apakah benar terjadi dan dilakukan oleh dirinya. Lalu apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan? Karena memang ada terkait dengan pertanggungjawaban ya dalam tindak pidana. Nggak serta-merta nih kita bisa langsung jatuhkan hukuman kepada dia nih salah, ini salah enggak. Kalau hukum materialnya aja, dia memang unsurnya terpenuhi, dia melaksanakan tindakan-tindakan yang melanggar kepidanaan, dia melakukan tindak pidana, tapi dia nggak bisa bertanggung jawab, nggak bisa. Misalnya orang-orang yang gangguan mental, gangguan psikis, orang gila, orang yang cacat pikirannya, orang yang imbisil gitu, yang menjadikan dirinya ini tidak tahu dan tidak mampu untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dia lakukan. Ya menurut gue wajar aja karena memang orang yang tidak cakap berdasarkan psikis, mental, dan lain sebagainya itu memang tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu kenapa orang gila nggak bisa dikenakan tuntutan pidana. Disinilah mengapa kita perlu selain dari unsurnya saja, kita harus mempertimbangkan. Karena pernah ada suatu kasus di mana seorang laki-laki ini membunuh anaknya, yang akhirnya dia didakwakan setelah dia bercerai dengan istrinya, dia didakwakan atas tindakan pembunuhan. Di pengadilan negeri, dia diputus bersalah atas pembunuhan. Pengadilan tinggi menguatkan putusan dari pengadilan negeri. Tapi ketika nyampe di Mahkamah Agung, ketika kasasi, ditemukanlah bukti baru, diajukan novum,
yang mengungkapkan bahwa orang ini ternyata gila. Selama 3 bulan dia bersama sang istrinya sebelum bercerai itu, dia dipasung, dia benar-benar nggak boleh keluar kemanapun, dan dia dipasung tuh karena memang alasannya dia secara pikiran ya dan secara mentalnya dia nggak bagus. Maksudnya dia beda dengan orang normal. Dia cacat, dia tidak mampu bertanggung jawab atas tindakannya sehingga di putusan Mahkamah Agung membebaskan dia. Berdasarkan tadi, dia tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakan dia. Di sini kita harus melihat bahwa penting loh mengetahui pertanggungjawaban. Penting, bahkan pertanggungjawaban tuh banyak banget tipe-tipenya. Misalnya kayak pertanggungjawaban secara langsung atau strict liability. Strict liability ini kita nggak peduli siapa yang ngatur, kita nggak peduli siapa yang membakar, misalnya membakar lahan, kita nggak peduli siapa yang membakar lahan, tapi kamu punya strict liability, misalnya perusahaan A gitu, perusahaan A yang bergerak di bidang sawit, kamu punya strict liability, kamu harus bayar ganti rugi ini. Kami nggak peduli siapa yang laksanakan, tapi kamu harus bayar karena kamu dibebankan strict liability. Atau vicarious liability. Misalnya seorang anak yang masih SMA misal gitu, dia masuk di asrama, dia dinaungi oleh sekolahnya dia, sehingga apabila dia melaksanakan tindakan pencurian atau ketabrak dan lain sebagainya, dia nggak akan diberikan tanggung jawab. Kenapa? Karena pada saatnya itu si sekolah baik itu yang diwakilin oleh kepala sekolah maupun pihak-pihak berwenang lainnya, mereka yang bertanggung jawab atas tindakan orang ini. Oleh karena itu, kenapa kalau kalian sekolah di sekolah yang asrama, kalian pasti ada beberapa aturan yang menurut kalian ini mengekang, ini itu kayak gitu. Padahal itu sebenarnya untuk menjaga mereka bisa bertanggung jawab atas tindakan kalian. Karena kalau kalian melaksanakan tindakan kejahatan, mereka yang bertanggung jawab. Mereka yang akan dituduhkan terlebih dahulu. Itulah namanya vicarious liability. Disinilah pentingnya kita mengetahui hukum pidana. Oleh karena itu, semoga kalian bisa memahami terkait dengan mekanisme dan proses jalannya persidangan, baik itu mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap putusan. Apabila kalian punya pertanyaan, silahkan komen di bawah. Dan gue sekali lagi berterima kasih kepada Pak Usman Ali yang telah memberikan materi ini dan juga mengizinkan untuk dibuat dalam suatu konten. Salam demokrasi.